bilang kamu nanya. Udah lewat tuh. Oh iya teman-teman, tahu nggak gambar ini gambar apa? Apakah beliau ini pemeran si Bungkuk dan si Buta? Terus kenapa dia jadi seperti ini ya? Apakah beliau sering membungkus sampai bilang permisi nek? Teman-teman mau tahu jawabannya? Jangan skip video ini ya. Nah teman-teman, jadi tulang-tulang di dalam tubuh ini akan membangun rangka atau skeleton yang berfungsi untuk mendukung terjadinya gerakan. Nah, dengan adanya persediaan, maka kerjasama antara otot dan sistem saraf ini akan memungkinkan tulang dapat digerakkan. Nah, selain itu, rangka juga berfungsi untuk memberikan bentuk dan postur tubuh. Contohnya saya lebih tinggi dari teman saya ini guys. Hehehe. Canda, iya sih. Nah, salah satu contoh dari rangka adalah tulang belakang. Tulang belakang atau bisa disebut sebagai kolumna vertebrata. Nah, kolumna vertebrata ini tersusun dari 26 ruas yang masing-masing dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Nah, yang memungkinkan tulang untuk dapat tegak ataupun membungkuk. Nah, teman-teman di rumah, ada yang tahu nggak fungsi cakram fibrosa? Betul sekali. Jadi, fungsi cakram fibrosa adalah untuk menahan guncangan ketika menggerakkan badan, misalnya saat berlari ataupun saat melompat. Kalau cakram itu rusak gimana kak? Ya bahaya dong. Contohnya nih, ketika kalian nanti sedang posisi membungkuk ke kanan, ke kiri, depan, belakang, tiba-tiba si cakram ini tidak berfungsi. Ya kalian tentu tidak bisa berdiri tegak dong, akan terus membungkuk. Oh gitu ya. Ih, ngeri. Terus fungsi tulang belakang itu apa? Kamu nanya, biar aku kasih tahu ya. Jadi fungsi tulang belakang yang pertama itu untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Dan yang kedua, melindungi organ dalam tubuh. Ketiga, tempat melengkapnya tulang rusuk. Dan yang keempat, untuk menentukan sikap tubuh. Yuk, lanjut bareng saya. Kita akan belajar tentang gangguan pada tulang. Yang pertama ada kifosis. Kifosis ini merupakan bentuk tulang belakang yang melengkung ke arah luar tubuh atau ke belakang tubuh, sehingga akan terlihat bengkok. Nah, salah satu penyebab dari kelainan ini adalah kesalahan pada postur tubuh. Misalnya saja ketika kita tidur, duduk, ataupun ketika kita berolahraga. Dalam kondisi normal, area tulang belakang bagian atas memiliki bentuk seperti kurva yang melengkung. Kemudian, pada kondisi tidak normal, lengkungan tulang belakang bagian atas melebihi kisaran normal, sehingga membuat postur pengidapnya menjadi bungkuk. Pada penderita kelainan ini, lengkungan tulang belakang atas yang berlebihan membuatnya terlihat seperti memiliki punuk. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman keadaan penderita dari kifosis. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu bisa dilakukan dengan terapi fisik, bracing, dan obat antiinflamasi. Jadi, ini merupakan gambar dari seseorang yang menderita kifosis ya Sobat Bio. Nah, bukan karena pemain si bungkuk, bukan juga karena sering permisi nek. Ayo, siapa tadi yang menjawab karena sering ngomong permisi nek? Yang kedua yaitu lordosis, yaitu dimana tulang belakang bagian lumbar atau bagian pinggang melengkung ke arah dalam tubuh atau ke depan. Pada keadaan normal, kita juga memiliki lekukan tetapi tidak berlebihan ketika kita mengidap penyakit lordosis. Nah, jadi penyebab dari kelainan ini yaitu karena patahnya salah satu ruas tulang belakang, obesitas yang ekstrim sehingga tulang belakang tidak mampu menopang berat badan, dan pergeseran tulang belakang. Untuk pengobatannya sendiri itu tidak jauh berbeda dari kifosis ya, yaitu terapi fisik lordosis, bracing, dan operasi tulang belakang. Nah, ini untuk gambar dari penderita lordosis ya Sobat Bio. Nah, yang ketiga ada skoliosis, yaitu tulang belakang melengkung ke samping kiri atau ke kanan yang membuat penderita itu membungkuk ke samping.
Nah, pada sebagian besar kasus, skoliosis ini terjadi tanpa diketahui penyebabnya atau idiopatik. Namun, terdapat beberapa kondisi yang dapat memicu terjadinya skoliosis, yaitu ada gen, cacat tulang belakang, infeksi tulang belakang, dan juga gangguan saraf otot, misalnya distrofi otot. Nah, usia kritikal bagi kelainan ini yaitu berkisar antara 10 sampai dengan 14 tahun. Nah, Sobat Bio hati-hati ya ketika duduk di sekolah, jangan banyak gaya. Apabila bengkok di bawah 40 derajat, maka tidak perlu dilakukan pembedahan, hanya menggunakan branch. Nah, ketika melebihi dari 60-70 derajat, maka harus dilakukan pembedahan. Nah, Sobat Bio, ini merupakan gambar dari penderita skoliosis. Nah, bagaimana nih Sobat Bio? Ngeri bukan gangguan dari tulang belakang ini? Nah, ada salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal itu. Perhatikan posisi duduk ya teman-teman, dan jangan memaksakan gerakan tubuh. Sesuatu yang dipaksa itu tidak selalu berakhir dengan baik loh sobat, seperti halnya memaksa dia untuk menyukaiku. Baik teman-teman, simak video ini ya. 40多岁就给他讲的，我现在有71岁了，比我20多年了不治好，我又死了，他哪个来照顾他？ Nah, dari video tadi, apakah termasuk dari gangguan tulang belakang? Jika iya, apa sih nama penyakit yang diderita? Siapa nih yang bisa menjawab? Nah, selain gangguan tulang belakang yang telah disebutkan tadi, ada kelainan lain yaitu yang disebut dengan ankylosing spondylitis, yaitu salah satu jenis radang sendi langka yang menyebabkan rasa sakit dan kekakuan pada tulang belakang. Penyebab kelainan ini belum diketahui secara pasti, namun diduga terkait dengan kelainan gen HLA-B27. Nah, pada gambar ini terlihat perbedaan tulang belakang yang sehat dan tulang belakang setelah terjadi radang pada sendi, di mana yang berwarna biru itu adalah cakram yang berfungsi untuk menahan guncangan ketika bergerak. Setelah terjadi peradangan, maka akan tertutup dan menyatu dengan tulang. Rasa sakit yang diderita akan memaksa badan untuk membungkuk yang semakin lama akan semakin parah. Ankylosing spondylitis ini bisa terjadi pada usia remaja seperti pada video yang telah ditayangkan tadi, yaitu pada umur 18 tahun hingga usia tua. Resiko pengobatannya sendiri itu 20-30 kali lipat dari operasi tulang belakang biasa yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Penderita pada video itu akhirnya dapat kembali normal layaknya manusia biasa oleh Profesor Tao Huiren yang memimpin Departemen Bedah Tulang Belakang dan Ortopedi di Rumah Sakit Umum Universitas Shenzhen di Cina, dengan melakukan operasi bedah tulang belakang sebanyak 4 kali dengan mematahkan bagian pada satu waktu, yaitu pada paha, tulang leher, tulang dada, tulang belakang lumbar, dan kemudian meluruskan seluruh tulang belakangnya. Wah, gimana nih penjelasannya?
Semoga bisa dipahami ya Sobat Bio. Yuk Kak, kita pamit. Bye-bye. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bye.